Halo teman-teman, jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah lihat video saya sebelumnya bahwa saya bikin konten jalan-jalan di The Forest Cisarua gitu, ini sama videonya gitu. Cuman kalau yang ini sengaja saya buat untuk pengen ngobrol-ngobrol aja gitu. Ngobrol ya, kalau ngobrol kan harus ada lawannya, tapi di sendirian nggak apa-apa lah ya. Jadi kilas balik mumpung ini Desember 2022 pertengahan ke sekarang tanggal 17 Desember ya. Tanggal 17 Desember 2022. Jadi memang kalau akhir tahun itu saya punya kenangan tersendiri gitu kalau akhir tahun. Terutama untuk 2 tahun ke belakang gitu. Jadi tahun 2020 itu Desember 2020 sedikit cerita gitu kan. Dimulainya sebuah saya tidak ingin menyebutnya sebuah kemalangan atau apa gitu ya, tapi mungkin bentuk ujian gitu. Jadi di 2020 akhir Desember itu, waktu itu saya sama teman-teman jalan-jalan gitu, jalan-jalan akhir tahun lah, biasalah gitu, jalan akhir tahun ke Pulau Seribu gitu. Tapi ternyata di Pulau Seribu itu saya mengalami sakit di bagian pinggang yang sangat sakit sekali gitu, dan waktu itu hampir pingsan sampai pada akhirnya kita nyewa satu kapal sendiri gitu untuk bisa kembali ke Jakarta untuk membawa saya gitu, karena waktu itu kondisinya seperti darurat banget gitu, sakitnya nggak ketahan di pinggang gitu. Itu Januari 2021 gitu. Nah, singkat cerita, ketika dibawa ke rumah sakit didiagnosis bahwa terdapat masalah ya, kata dokternya sih kayak batu ginjal gitu. Jadi mungkin karena kebiasaan bekerja yang duduk gitu ya, dalam waktu yang lama gitu, terus juga kurang minum sama mungkin kurang olahraga juga, jadi akhirnya berdampak pada kesehatan ginjal gitu. Tapi alhamdulillah itu cuma batu ginjal sih, bukan yang kena ke ginjalnya langsung, mudah-mudahan nggak kayak gitu. Nah, di 2021 itu sakit, kemudian dijadwal untuk operasi, dan setelah mendekati jadwal operasinya gitu kan, biasanya kalau mau operasi kan kita check up dulu gitu kan, check up berapa kali, ternyata pas di swab positif, dan waktu itu COVID tuh lagi rame-ramenya gitu. Akhirnya yang harusnya dapat tindakan operasi tapi malah di karantina di Kemayoran, Wisma Atlet gitu. 1 bulan, jadi 1 bulan di Wisma Atlet, di saat yang lain itu mungkin menahan sakit efek dari COVID. Bahkan kalau saya di Wisma Atlet itu tidak bisa membedakan ini COVID atau bawaan dari penyakit saya gitu, kayak gitu. Jadi nahan sakit selama 1 bulan, akhirnya selesai isolasinya, karantinanya. Kemudian waktu itu bulan Februari kan, Januari di Januari di karantina, kemudian Februari lakukan operasi pertama, kemudian ternyata ada operasi lanjutan di bulan Aprilnya gitu. Jadi saya operasi 2 kali gitu. Nah, selama proses sakit gitu kan, pasti sedikit banyak mengganggu aktivitas kan, terutama dalam hal bekerja gitu. Dan akhirnya ada sedikit beberapa masalah lah gitu. Pada akhir tahun juga gitu, jadi kejadiannya sakitnya akhir tahun, menjelang akhir tahunnya lagi. Jadi 1 tahun itu udah sakit segala macam itu, akhirnya saya harus pindah pekerjaan gitu. Dan alhamdulillah dimudahkan pekerjaannya, walaupun keluar dengan sedikit, bukan sedikit ya, harus terpaksa meninggalkan pekerjaan yang lama, kemudian tapi dipermudah dengan mendapat pekerjaan yang baru gitu, dengan bisa dibilang lebih baik lah gitu ya, dari sisi gaji, kemudian dari sisi jam kerja, kemudian dari sisi lingkungan segala macamnya lah. Alhamdulillah diberikan yang lebih baik gitu, walaupun sebetulnya 8 tahun bekerja itu bukan sesuatu yang mudah untuk bisa dilupakan gitu, tapi alhamdulillah diganti dengan yang baik. Nah, setelah dapat pekerjaan baru, kemudian kebiasaan tuh berubah kan, karena kan di kantor lama itu
penuh dengan kesibukan gitu ya. Tapi di kantor baru ini alhamdulillahnya banyak diberikan waktu luang. Nah, di waktu luang itulah akhirnya saya berpikir gitu, kira-kira sebetulnya saya merasa ada hobi yang selama ini terpendam gitu, yang tidak bisa tersalurkan gitu. Jadi saya itu tidak terlalu suka foto gitu ya, tidak terlalu suka foto-foto gitu, tapi saya sangat suka mengambil gambar dalam bentuk video gitu. Jadi kalau saya foto jarang nih, tapi seringnya ngambil video. Nah, video itu biasanya kalau galau-galau digabungkan dengan lagu-lagu kesukaan gitu ya, suka jadi video-video gitu. Walaupun sebenarnya alay sih, alay gak sih? Tapi gak tau lah, beda-beda ya setiap orang ya. Tapi kayak gitulah, karena suka gitu, suka ngedit video, akhirnya kepikiran kenapa nggak YouTube juga. Nah, karena waktu itu tuh nggak tahu kenapa, mungkin karena di 2021 tuh saya ngerasa kayak melewatkan banyak hal gitu ya, banyak ujian gitu. Jadi ketika di 2022 ada perasaan ingin coba keluar gitu, kayak pengen kesana, pengen kesini gitu, walaupun memang nggak bisa jauh-jauh juga gitu. Pertama karena waktu kan, kedua juga ya sayang lah ya kalau keluar uang banyak-banyak buat jalan-jalan kalau nggak yang ini gitu. Ya udah akhirnya dengan segala apanya ya gitu ya, pokoknya ya udah jalan-jalan aja gitu. Jadi tidak peduli kemana tempatnya, tapi biasanya saya lebih peduli dengan siapa saya perginya gitu. Biasanya akan lebih senang ketika pergi dengan anak-anak, dengan istri, kemudian juga pergi dengan teman gitu, teman-teman yang memang menyenangkan kalau diajak jalan kayak gitu. Jadi akhirnya jalan gitu, akhirnya kita rekam, kemudian edit standar lah, itu juga baru belajar gitu. Standar kan biasanya kalau editing video itu banyak transisinya, banyak editannya gitu. Kalau saya sih biasanya ambil gambar, kemudian potong-potong, gabung asal dia bisa menyatu gitu dan nyambung gitu, ya udah gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya kita coba upload ke YouTube. Pertama juga awam juga gitu, YouTube ini kayak gimana gitu. Tapi karena banyak juga sekarang ya, zaman sekarang tuh banyak banget tutorial yang bisa dipelajari di YouTube gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak tahu dan tidak mengerti, akhirnya belajar gitu. Belajar walaupun memang banyak tutorial yang rasanya belum bisa saya aplikasikan, tapi udah kita jalan apa adanya dulu gitu. Alhamdulillah kurang dari kita mulai Mei 2022, sekarang berarti Desember itu sekitar 7 bulan ya. 7 bulan di YouTube. Ya belum sampai 1000 sih. Sekarang berapa? 750 kayaknya. Maaf teman-teman, tadi videonya terputus. Jadi kita sambung lagi, dan sekarang ditemenin sama si Bolocil, Hiraina Sahila. Ya, tadi kan sampai mana tadi? Sampai YouTube ya. Jadi kurang lebih 7 bulan nge-YouTube, walaupun memang progresnya bisa dibilang lambat ya. Enggak juga sih. Ya nggak cepet lah ya gitu. 7 bulan, subscribernya 750, dan jam tayangnya hampir 4000. Jadi beruntungnya saya itu, walaupun subscribernya belum banyak, tapi jam tayangnya itu dapat banyak gitu. Karena dari salah satu konten yang paling rame itu konten PKI. Terbalik malah, di TikTok itu justru yang viral itu, yang FYP itu konten Baduy, tapi di YouTube itu Baduy tidak terlalu naik, tapi justru PKI yang naik. Mungkin platformnya beda ya. Kalau TikTok tidak mungkin memviralkan PKI karena dari Cina kali gitu ya. Kalau YouTube kan dari Amerika mungkin ya, tapi nggak tahu lah. Jadi gitu, beruntungnya saya ketika bikin konten mengenai PKI gitu, agak rame gitu di view-nya, baik dari view maupun dari subscribernya gitu. Tapi nggak apa-apa, karena memang tujuannya itu untuk mengaktualisasikan hobi yang sebelumnya tidak pernah bisa dilakukan dan sekarang bisa dilakukan. Kemudian juga videonya juga kan lebih ke dokumentasi anak-anak gitu ya. Jadi kita jalan bareng anak-anak, kita dokumentasiin. Mudah-mudahan di masa depan, di satu hari nanti gitu, ketika anak-anak dewasa mereka bisa menonton lagi videonya gitu. Atau ketika saya rindu dengan masa kecilnya anak-anak, kan biasanya kalau anak-anak sudah dewasa itu mereka punya kehidupannya sendiri gitu. Jadi ketika saya kangen sama kenangan-kenangan masa kecil, bisa saya tonton lagi gitu. Terlepas dari memang saya juga pengen video saya ditonton orang gitu, tapi ya udahlah, itu jadi urutan kesekian gitu. Jadi tadi ya ringkasannya, berarti di 2020 akhir Desember saya sakit, kemudian
di 2021 saya dapat pekerjaan baru, di akhir 2021 saya pekerjaan baru, dan mudah-mudahan di akhir 2022 apa di akhir 2022 mudah-mudahan lebih banyak lagi kebaikan-kebaikan, kesempatan-kesempatan, kemudian peluang-peluang hebat kayak gitu ya. Dan yang terpenting adalah sehat ya. Jadi mudah-mudahan kita disehatkan semua, saya, anak-anak, istri, keluarga, orang tua, dan teman-teman juga ya gitu ya. Mudah-mudahan tahun 2022 apa yang sudah kita capai kita syukuri, apa yang belum kita capai ya bisa jadi bahan evaluasi kita untuk bisa kita capai di tahun-tahun berikutnya gitu. Dan mudah-mudahan di 2023 kita semua bisa lebih baik lagi gitu. Jadi kayak begitu teman-teman. Apa ya, maaf kalau mungkin agak sedikit curhat tapi nggak apa-apa ya, nggak apa-apa lah ya. eh karena ini konten pertama saya ngobrol curhat kayak gitu. Jadi maklumin kalau misalkan ada penyampaian-penyampaian yang tidak pas, kurang pas, kemudian juga ada yang tidak berkenan atau seharusnya tidak perlu diceritakan tapi diceritakan kayak gitu. Terima kasih yang sudah mau menonton sampai akhir. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Biasanya sampai bertemu kembali di perjalanan channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.